Nah, pernah dalam pengalaman kita, satu hari kita mengantar seorang wanita yang sudah cukup tua. Pada saat itu kita harus meninggalkan Mekah. Akhirnya waktu kita masuk ke masjid melihat manusia yang berjejal-jejal. Saya katakan kalau kita bergantung pada usaha kita, mustahil kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, mulai saat ini kita membaca tasbih Az-Zahra yang biasa dibaca Sayyidah Fatimah atas bimbingan Rasul, seperti yang kita baca setelah sholat. Baik dimulai dengan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, atau Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Di sepanjang jalan kita bertawaf di lantai bawah sambil membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah kasih Alhamdulillah lancar tanpa ada merasakan desakan, padahal orang begitu banyak. Setelah itu saya bilang, gimana kalau kita pindah ke lantai 2? Kita pindah lagi ke lantai 2. Kita bertawaf di lantai 2 yang lebih jauh lagi, padahal kita bawanya orang tua. Allah kasih, kita lakukan 2 putaran di atas. Setelah itu kita kembali turun. Sepanjang jalan kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, di samping selawat kepada Rasulullah SAW. Kita lakukan 7 putaran tawaf di tengah-tengah manusia yang begitu banyak di waktu siang hari, kira-kira pukul 2 siang. Subhanallah, kita merasakan seolah-olah kita ini bukan berjalan dengan susah payah, tapi seperti ada yang membimbing kita untuk melintasi semua itu dengan mudah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sahabat Ummatan Wahidah yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali bersama saya Ali bin Husain Alatas dan juga adik saya Hasan bin Husain Alatas. Insya Allah kita bersama guru kita, Ustadz Husain bin Hamid Alatas, akan membahas keutamaan di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, salah satu dari bulan yang diharamkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja amalan yang kiranya kita bisa lakukan, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang sangat istimewa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahri wa fi baqiyatil ashhuril hurum wa fi ma baqiya min umrina waj'alna ya Rabbana hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudallin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita akan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang diharamkan Allah. Siapa-siapa yang menghormati, menjaga kehormatannya, maka itu akan menempatkan diri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedudukan yang lebih baik dan lebih mulia. Nah, secara khusus 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah ini memiliki kedudukan yang amat-amat spesial. Dalam satu hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayamin al-amalus salihu fiha khairun indallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba yang mengerjakan amalan-amalan saleh melebihi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang mengerjakan amal-amal saleh merupakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya,
Walal jihad fi sabilillah. Walaupun jihad di jalan Allah. Dijawab oleh Rasulullah, walau al-jihad fi sabilillah. Atau wala al-jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai. Kecuali seorang yang keluar dengan jiwanya, hartanya dalam perjuangan, dan dia tidak kembali membawa apa-apa, termasuk dirinya. Ini menunjukkan akan keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik itu bagi orang yang berhaji maupun bagi orang yang tidak berhaji. Ini merupakan kesempatan yang amat betul-betul mulia, yang amat luas dan agung bagi kita semuanya untuk dapat bergegas-gegas, berlomba-lomba meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga surga yang Allah janjikan dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita bertaubat kembali kepada Allah dari dosa kesalahan kita, memperbaiki diri kita. Demikian pula kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan aniaya. Nah, apabila 10 hari pertama ini merupakan hari-hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengerjakan amal soleh, maka yang harus kita lakukan, kita betul-betul mengisinya dengan amalan-amalan yang paling dicintai Allah. Dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidak ada amalan yang lebih aku cintai dari seorang hamba melebihi pelaksanaan dari apa-apa yang aku wajibkan atas dirinya. Jadi pelaksanaan amal-amal soleh yang paling dicintai Allah itu di saat seorang hamba melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas diri. Nah, di saat Allah mewajibkan sesuatu, ini menunjukkan bahwa amal ini betul-betul amat penting untuk mendapatkan perhatian kita. Manfaatnya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah, karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Seperti kita mengerjakan sholat pada waktunya, dalam suasana berjamaah, ya. Kita juga mengeluarkan zakat harta kita. Kemudian kita juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama saudara kita, terutama sekali kepada kedua orang tua kita. Kita berusaha betul-betul untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik mulia kepada kedua orang tua kita, karena ini merupakan amal yang berada pada kedudukan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Lalu Allah perintahkan kita untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan perbuatan yang baik dan mulia, dan tidak berbuat yang tidak baik terhadap mereka. Nah, ini merupakan amal-amal yang berada pada kedudukan prioritas. Kemudian berbuat kebaikan kepada sesama manusia, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan aniaya. Karena bulan-bulan ini diharamkan oleh Allah dalam rangka mendidik kita untuk menjaga kehormatan sesama kita. Tidak berbuat aniaya kepada sesama kita. Bahkan kita juga tidak melakukan perbuatan aniaya terhadap hewan-hewan dan makhluk-makhluk Allah secara umum. Termasuk juga terhadap tumbuh-tumbuhan, tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ini merupakan pengajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita semuanya. Kalau kita bisa mengisi waktu kita dengan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah kita melaksanakan yang Allah wajibkan, kita melaksanakan ibadah nawafil. Sebagai contoh, di samping sholat yang wajib, kita melakukan sholat-sholat yang disunnahkan, seperti kita melakukan sholat ba'diyah, qabliyah, begitu juga kita melakukan qiyamul lail, melaksanakan sholat witir. Kemudian di samping kita melaksanakan juga menunaikan zakat kita yang Allah wajibkan, kita bersedekah, berinfak di luar yang wajib. Berbuat kebaikan juga pada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan, apalagi kepada kedua orang tua kita.
Ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas setiap anak manusia yang diulang-ulang dalam Al-Quran berulang kali. Bahkan seandainya mereka bukan orang yang beriman, kita diperintahkan memperlakukan mereka dengan baik, sedangkan urusan mereka kepada Allah. Tapi anak terhadap orang tuanya, walaupun mereka orang-orang yang tidak beriman, kita diperintahkan memperlakukan mereka dengan baik dan mulia. Kalau mereka memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, kita tidak turuti mereka dalam hal ini. Nah, kelanjutan dari hadis tadi, ma taqarraba ilayya ahadun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Seorang hamba tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai dari pelaksanaan terhadap apa yang aku wajibkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku terus dia mendekatkan diri kepadaku di samping pelaksanaan yang wajib, dia melakukan amalan-amalan an-nawafil. Itu amalan-amalan yang dicintai Allah yang tidak termasuk dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Hatta uhibbahu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi pandangannya, menjadi pandangannya di saat dia memandang. Wa sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan menjadi pendengarannya di saat dia mendengar. Wa yadahu allati yartishu biha, dan tangannya yang digunakan untuk apa? Untuk bekerja dan berusaha. Wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Wala ista'adha bi la u'idanna, kalau dia mohon perlindungan padaku, aku akan lindungi dirinya. Nah, ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pandangannya, maksudnya di saat dia memandang, pandangannya akan tepat dan benar, syaitan tidak mampu mengaruhi pandangannya. Begitu pula pendengarannya. Begitu juga usaha pekerjaannya selalu di bawah naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari bersama-sama dalam kesempatan ini, kesempatan yang amat berharga, belum tentu kita dapat menghadapi bulan yang sama, hari-hari yang sama di tahun yang akan datang. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dengan memohon ampun dan bertaubat padanya. Betapapun besarnya dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, berniat memperbaiki diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni seluruh dosa-dosa kita dan limpahkan rahmatnya kepada kita tanpa melihat masa lampau. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang Allah sediakan yang luasnya bagikan langit dan bumi, dan muttaqin, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu mereka-mereka yang selalu berinfak, baik pada saat senang, pada saat usahanya maju, atau pada saat menghadapi kesempitan, dia tidak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wal kadhimin al ghaidh, mereka-mereka yang menahan marah mereka. Orang yang suka menahan marahnya, Allah juga akan menahan marahnya daripadanya. Wal afina 'anil nas, bukan hanya menahan marah, bahkan dia memberikan maaf terhadap kesalahan-kesalahan manusia yang dilakukan atas dirinya. Dia bersifat lapang dada, berhati bersih, tidak mengingat keburukan orang lain, tapi yang selalu diingat adalah kebaikan-kebaikan orang-orang terhadap dirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di ayat ini membimbing kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mengerjakan amalan-amalan saleh yang akan membantu kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan kita bertakwa, dengan berinfak, dengan kita menahan marah kita, dengan kita memberikan maaf terhadap orang-orang yang berbuat aniaya.
Amal-amal semacam ini amal yang amat-amat dicintai Allah. Termasuk diantaranya mendamaikan diantara orang yang berselisih. Allah berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada bisik-bisik kasak kusuk mereka kecuali yang bertujuan untuk mengajak orang bersedekah atau mengajak orang untuk berbuat kebaikan yang ma'ruf atau mendamaikan di antara orang yang berselisih. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa-siapa yang melakukan hal tersebut mengharapkan ridha Allah, maka kami akan anugerahkan baginya ganjaran yang amat besar. Adapun berkaitan dengan amalan-amalan ibadah ritual yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang amat indah dari bulan Dzulhijjah ini, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, bertahmid, juga bertahlil. Kita bisa baca yang sering kita baca dengan mudah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang biasa kita baca atau membaca astaghfirullahalazim li wa li walidayya wali ahli baiti walil mu'minina wal mu'minat. Kumohon ampun untuk diriku, kedua orang tuaku, untuk juga keluargaku dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Bayangkan doa kita yang kita panjatkan untuk kaum mukminin mukminat dengan jumlahnya orang-orang yang beriman, baik yang telah mendahului kita maupun yang hidup bersama kita. Doa yang sederhana ini ternyata akan menuai betul-betul apa? Buah-buah yang tak terhingga. Begitu juga untuk kedua orang tua kita yang merupakan bahagian dari kebaktian. Begitu juga untuk keluarga kita. Niscaya rahmat Allah akan dicurahkan kepada kita semua. Kemudian jangan lupa untuk banyak juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menerangi hati kita, melapangkan juga kesempitan hidup kita. Oleh karena itu, pada zaman dahulu kala para arifin di saat orang-orang datang kepadanya memohon bimbingan dan petunjuk untuk dapat keluar dari kesulitan mereka, di samping diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dan beristighfar, mereka mengatakan perbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selawat ini akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah. Bertasbihlah kalian mentasbihkan Allah baik pagi dan petang. Ketahuilah sesungguhnya dialah yang melimpahkan selawatnya atas kalian. Begitu juga para malaikat untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Sungguh Allah terhadap orang yang beriman amat-amat penyayang. Kita tahu bahwa siapa yang berselawat kepada Nabi kita satu kali, Allah, malaikatnya akan berselawat untuk kita sebanyak 10 kali. Siapa yang berselawat untuk keluarga Rasulnya satu kali, Allah juga akan melimpahkan selawat untuk keluarga kita 10 kali. Begitu juga malaikatnya. Dan manfaat dari selawat Allah dan malaikatnya telah diterangkan dalam surat Al-Ahzab tadi. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Dahulu kala kita jarang mendengarkan nasihat dari ulama-ulama di Saudi Arabia yang mengajak orang untuk banyak berselawat. Belum lama ini saya dengar, ya, di antaranya dari Dr. Al-Uraifi ketika ditanya tentang kesulitan yang dihadapi seseorang, dia mengatakan akthir minas salati ala nabi. Perbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Begitu pula Al-Maghamisi. Begitu juga seorang pasien yang tadinya menderita pembekuan darah setelah bypass. Setelah operasi bypass ternyata darahnya bergumpal.
dokter mengabarkan bahwa dia harus menjalani operasi kembali. Lalu seorang perawat datang kepadanya, "Sholli ala Nabi tufraj." Berselawat kepada Rasulullah SAW, Allah berikan kelapangan bagi kamu. Dia orang tadi tidak memperhatikan selawat. Mulai dia berselawat sepanjang waktu. Esok hari ketika melakukan pemeriksaan ulang sebelum operasi, ditemukan pembekuannya semua telah kembali mencair dan berjalan dengan lancar. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW bukan karena Nabi butuh akan selawat kita. Cukup selawat dari Allah untuk Rasulnya. Belum lagi malaikat berselawat untuk dirinya. Tidak butuh kepada selawat kita semua. Tapi selawat kita ini Allah ingin mengikat hati kita dengan Rasulullah SAW sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai sauri tauladan. Dengan kita banyak berselawat kepada Rasul akan tumbuh kecintaan di hati kita kepada Rasulullah. Di samping tumbuh kecintaan kita kepada Allah dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan banyak-banyak beristighfar. Sedangkan istighfar akan menghapuskan dosa-dosa kita semuanya, melapangkan hidup kita, meringankan langkah kita berjalan di atas kebaikan. Maka mari kita pergunakan kesempatan yang sebaik-baiknya dalam bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dengan kita bertaubat pada Allah. Banyak beristighfar, bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil. Begitu juga kita menjalankan ibadah siam. Ibadah siam merupakan bahagian dari amal soleh. Kalau Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah dalam mengerjakan amal soleh melebihi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, berarti amalan-amalan soleh yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah ini merupakan amalan yang amat-amat dicintai Allah. Bersedekah, berbuat ihsan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, terutama sekali kita menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah hari-hari kita di masa yang akan datang akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi jangan lupa banyak-banyak kita bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, berselawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan doa ini Nabi Allah Yunus diselamatkan oleh Allah. Nabi Allah Yunus dikembalikan kepada umatnya. Dan umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baca juga sering-sering doa yang diajarkan Nabi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain dari Allah, Al-Azimul Halim, yang maha besar, yang maha agung, lagi maha penyabar. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Karim, tiada Tuhan selain dari Allah. Dia adalah Rabb, penguasa arsy yang maha pemurah. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Arsyil Azim, tiada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia penguasa langit, bumi, dan penguasa arsy yang maha besar. Doa ini doa yang sederhana, tapi doa yang insya Allah akan memecahkan semua kesulitan kita betapapun besarnya, yang akan melapangkan semua cobaan-cobaan yang kita hadapi, dan akan memasukkan kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bah, ada pesan khusus nggak buat kita anak muda, Bah? Biar nggak cuma ikut-ikutan pas Idul Adha, tapi betul-betul paham sama maknanya dan ganjarannya, Bah. Kalau kita renungkan bersama-sama, kata Id al-Adha. Id diambil dari kata ada ya'udu, yang artinya kembali. Maka kata Id sebetulnya mengajak kita untuk mengingat, merenungkan, dan memperingati kembali kisah yang menarik dari pengorbanan seorang hamba yang rela mengorbankan putranya karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dan Allah mengangkat dia sebagai khalilnya, sebagai hamba yang dikasih. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kenapa? Karena dia betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya, jiwa, raganya, dirinya, keluarganya teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam suratul Baqarah Allah berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Tidak ada orang yang berpaling meninggalkan ajaran Ibrahim kecuali benar-benar orang-orang yang amat picik, yang amat pandir, dan amat bodoh. Sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia. Allah angkat dia sebagai imam. Jadikan dia sebagai ayah para nabi. Dan di hari akhirat dia termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berkata padanya, aslim. Serahkan seluruh jiwa ragamu, hidupmu. Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Qala, aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan jiwa ragaku, seluruh hidupku teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Bukan hanya sampai di sana. Wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim wanti-wanti berpesan pada anak-anaknya. Begitu pula Nabi Allah Yaqub, cucu Ibrahim. Wanti-wanti berpesan pada anaknya, wahai anak-anakku, Allah telah memilih jalan hidup bagi kalian. Langsung dipilih oleh Allah. Maka jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Islam, nama dari agama kita yang artinya penyerahan. Muslimun, artinya kita selalu berserah diri kepada Allah. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah telah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamnahu. Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian. Ternyata bukan hanya lulus, tapi lulus dengan sempurna. Allah tidak mengatakan najaha atau faza, tapi mengatakan fa'atamnahu, lulus dengan sempurna. Qala inni ja'iluka linnasi imam. Langsung Allah mengatakan, aku akan mengangkat engkau sebagai imam. Nabi kita mengikuti Ibrahim dan jejak langkahnya. Para nabi yang datang setelah Ibrahim juga semua mengikuti Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, qala wa min dzurriyyati, Allah jadikan juga anak keturunanku sebagai imam. Dijawab oleh Allah, aku kabulkan permintaanmu, tapi qala la yanalu ahli dzalimin, yang zalim dari anak keturunanmu tidak akan mendapatkan janji. Jadi kita perhatikan bersama-sama. Ya. Sebahagian dari tuntunan agama kita ini. Atau prinsip utama dari agama kita dan pokok-pokoknya sebetulnya dipetik dari millah Ibrahim. Dari cara hidup Ibrahim alaihissalatu wassalam yang betul-betul ya, mengabdikan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan nama Islam ini dikenal bukan hanya pada masa Ibrahim. Tapi dari mulai masa Nuh alaihissalatu wassalam, dalam satu ayat Nuh mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan untuk masuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah kurban ini ibadah simbolik. Pertama, Ibrahim diuji ketika dirinya berhadapan dengan api, ketika masih berada di Irak. Setelah itu diuji oleh Allah dengan anaknya yang baru didapatkan setelah usia tua, diperintahkan untuk meninggalkan mereka di padang yang tak bertuan. Ibrahim pasrah, ikhlas tanpa sedikit pun keberatan. Nah, yang terakhir ketika anaknya sudah mulai dewasa, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak yang dicintai. Bukan menyerahkan kepada orang lain, tapi dia diperintahkan untuk menyembelih putranya dengan tangannya. Ternyata Ibrahim ketika menyampaikan hal ini pada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku menerima pesan dari Allah dalam mimpiku. Aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Sang anak tanpa sedikit pun keberatan, dia mengatakan pada sang ayah, qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin.
Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan menjumpai aku dari orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu yujabin. Ketika dua-duanya sudah pasrah, si anak dibaringkan pada pelipisnya. Ketika Ibrahim meletakkan pisau di leher anaknya, tahu-tahu datang malaikat membawa pesan dari Allah bahwa kamu telah lulus dari ujian. Melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, mulai saat itu Ibrahim dilantik oleh Allah menjadi imam. Dari sulbinya lahir para nabi, para rasul, dan para pemuka di atas muka bumi. Kenapa? Karena dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah, Allah anugerahkan juga baginya yang terbaik. Jadi ibadah kurban bukan hanya sekedar penyembelihan seekor kambing atau sapi atau onta, tapi dalamnya makna yang amat indah. Itu penyerahan diri secara total kepada Allah yang akan menjadi apa? Pegangan hidup kita dalam setiap perintah Allah tanpa ragu-ragu kita melaksanakan. Dalam setiap larangan Allah tanpa keraguan kita meninggalkan dan tanpa keberatan di hati kita. Jadi kalau kita bisa meresapi event kurban ini yang amat indah, yang mengingatkan kita kepada Ibrahim dan pengorbanannya, persembahannya dengan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dapat meresapi ajaran Islam dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu pada akhir suratul An'am Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Katakan bahwa Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah, agama yang berisikan nilai-nilai luhur yang lurus. Kata qiyam dalam bahasa Arab jamak dari qimah, sistem nilai. Bukan sembarang sistem nilai, tapi sistem nilai yang lurus yang menegakkan betul-betul kebenaran dan keadilan. Millata Ibrahim Hanifah, sejalan dengan millah Ibrahim. Millah itu bukan agama. Agamanya Islam. Tapi millah, jejak langkah Ibrahim. Cara hidupnya yang betul-betul menerjemahkan ajaran Allah dengan sepenuhnya dalam kehidupannya. Millata Ibrahim Hanifah, yang lurus, wa makanan yang musyrikin, dan sekali-kali tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Lalu setelah itu, Allah jelaskan maksud dari millah Ibrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Jadi kalau kita ingin tahu apa itu millah Ibrahim, maka millah Ibrahim dituangkan dalam baiat yang Allah ajarkan pada kita. Katakan, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku, seluruhnya aku persembahkan teruntuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan dengan prinsip ini aku diperintahkan untuk hidup. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Rasulullah di depan, sebagai imam kita ikut di belakangnya. Maka kita belum menjadi seorang muslim yang baik, kecuali apabila kita berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan membawa kedamaian, keharmonian, kerukunan dalam hidup ini. Bahkan kita akan harmoni bersama seluruh alam raya yang tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bah, apakah ada pesan bagi kaum muslimin yang sedang melakukan haji? Kan dengan jumlah yang begitu besar ini kan, jika semuanya jamaah haji Indonesia menjadi haji yang berdaya kan potensinya luar biasa, Pak. Pertama, bagi para jamaah haji ini betul-betul memurnikan, mengikhlaskan niat mereka. Karena setiap amalan yang kita lakukan tanpa keikhlasan, amal tersebut tidak akan dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya melahirkan keletihan, kelelahan, juga kita mengeluarkan harta kita tapi tanpa ada manfaat yang kita dapatkan, tanpa ada sama sekali ganjaran yang kita akan terima dari sisi Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah yang diterima, yang dilihat dan disambut oleh Allah adalah pengabdian yang benar-benar murni. Ini mesti betul-betul diperhatikan. Ini bukan untuk tujuan yang lain, tapi tujuannya semata-mata kita kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, mengharapkan rahmat, keridhaan dan ampunannya. Dan kedua, untuk menghadapi amalan-amalan haji yang berat.
di mana jumlah manusia berjejal-jejal. Seringkali terjadi kecelakaan pada saat-saat orang melakukan ibadah haji, baik pada saat bertawaf, bersa'i, atau melakukan jamarat. Di mana kita kalau bergantung pada tenaga kita, pada usaha kita, kita merasakan diri kita begitu lemah. Tapi kalau kita betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepadanya, insya Allah semua urusan kita yang sulit akan menjadi mudah. Dan kita rasakan dari pengalaman kita berkali-kali kita melakukan ibadah haji, memimpin jamaah. Yang kita pimpin bukan hanya orang-orang muda, tapi banyak orang-orang tua, pria maupun wanita, yang hati mereka merasa kecil, usia 70-an. Ada juga yang mendekati 80. Bagaimana mereka akan berhadapan dengan apa? Dengan sekian banyak manusia. Lalu mereka dapat menjalankan ibadah tersebut dengan baik dan aman. Pada saat berjejal-jejal, oksigen berkurang. Dan mereka juga merasakan tubuh mereka begitu berat. Bagaimana mereka dapat melintasi semua ini? Dan mereka ingin melaksanakan haji sebagai pelaksanaan kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Kita biasanya memberikan hiburan buat mereka untuk tidak merasa kecil hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar akan menjaga, melindungi kita dan memudahkan urusan kita selagi kita bertawakal pada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, pernah dalam pengalaman kita, satu hari kita mengantar orang yang sudah tua, seorang wanita yang sudah cukup tua. Pada saat itu kita harus meninggalkan Mekah, sedangkan kita belum melakukan tawaf ifadah. Kita tinggal di Aziziyah. Akhirnya waktu kita masuk ke masjid melihat manusia yang berjejal-jejal. Saya katakan kalau kita bergantung pada usaha kita, mustahil kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, mulai saat ini kita membaca tasbih Az-Zahra yang biasa dibaca Sayyidah Fatimah atas bimbingan Rasul ketika dia menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan. Mari kita baca tasbih Az-Zahra seperti yang kita baca setelah sholat. Baik dimulai dengan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, atau Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Di sepanjang jalan kita bertawaf di lantai bawah sambil membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita coba 2 putaran. Allah kasih alhamdulillah lancar tanpa ada merasakan desakan, padahal orang begitu banyak. Setelah itu saya bilang, gimana kalau kita pindah ke lantai 2? Kita pindah lagi ke lantai 2. Kita bertawaf di lantai 2 yang lebih jauh lagi, padahal kita bawanya orang tua. Allah kasih, kita lakukan 2 putaran di atas. Setelah itu kita kembali turun. Sepanjang jalan kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, di samping selawat kepada Rasulullah SAW. Kita lakukan 7 putaran tawaf di tengah-tengah manusia yang begitu banyak di waktu siang hari, kira-kira pukul 2 siang. Subhanallah, kita merasakan seolah-olah kita ini bukan berjalan dengan susah payah, tapi seperti ada yang membimbing kita untuk melintasi semua itu dengan mudah. Kita sholat, walaupun agak jauh dari makam Ibrahim. Kemudian setelah itu kita bertawaf, ya. Kemudian kita lakukan doa juga di sana. Subhanallah, begitu selesai, tidak ada rasa letih sedikit pun juga. Padahal biasanya kita merasakan bagaimana di tengah suasana yang begitu berjejal-jejal, sendiri saja kita merasakan berat. Kita merasakan saudara kita ditarik ke sana kemari. Tapi pada saat itu, begitu kita berserah diri pada Allah, subhanallah, Allah jadikan ternyata alam bersahabat dengan kita. Lingkungan bersahabat dengan kita, sebagaimana alam bertasbih, benda-benda juga bertasbih, kita bertasbih kepada Allah dalam waktu yang sama, tidak lagi merasakan adanya perlawanan, tapi kita merasakan keselarasan dan kesaksian. Jadi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Banyak-banyak beristighfar, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan juga biasakan kita bersedekah yang akan memadamkan murkanya Allah, menghapuskan dosa-dosa kita semua. Dan jangan lupa, hendaknya kita memperhatikan orang-orang dan teman-teman kita untuk membantu mereka yang lemah, memperhatikan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus,
menolong sesama kita, ini bahagian dari ibadah yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah kita bangga diri, jangan pernah kita menyombongkan diri atau merasa diri kita kuat, tapi hendaknya kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika kita melakukan manasik haji, di antara yang berangkat haji kebetulan seorang wanita yang sudah tua. Kebetulan dia juga bukan dalam keadaan sehat sempurna. Dia pada saat itu dalam keadaan lemah, kalau tidak salah dia terkena penyakit hepatitis. Kemudian anaknya menitipkan ibunya kepada seorang wanita, tolong jaga ibu saya di sana. Ternyata sewaktu sampai di sana, si ibu yang dititipkan ini, ternyata dia yang sakit malah merawat yang sehat. Yang sakit ini merawat yang tadinya sehat. Dia berangkat dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat, sedangkan dia sehat, ternyata apa? Ternyata justru dia yang lemah. Jadi ingat, jangan pernah kita bangga diri dengan kekuatan kita atau dengan bekal kita, tapi bertawaduklah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat wukuf di Arafat, ketahuilah itu saat-saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk mengenali diri kita sesama umat manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Dari sana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Di sana perbanyaklah kita beristighfar, bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Mudah-mudahan jamaah haji kita kembali dalam keadaan mabrur. Usaha dan sa'inya semua diterima oleh Allah. Begitu pula seluruh amalan-amalan solehnya yang lain kembali ke tanah air. Bukan hanya yang di sana, yang di tanah air juga mendapatkan rahmat keberkahan dari mereka-mereka yang datang berkunjung menghadap ke hadapan Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sahabat Ummatan Wahidah, kita telah menyelesaikan taklim kita. Bagaimana amalan-amalan di bulan Zulhijjah, sebagaimana yang kita diwajibkan kepada kita, berbakti kepada orang tua, menahan amarah dan bersegera dalam bertobat. Semoga yang berhaji mendapatkan predikat haji yang mabrur insyaallah. Saya Ali bin Husain beserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين